Selamat malam, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya sangat bersyukur sekali jika malam hari ini saya dapat menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya harapkan kabar Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang baik-baik, dalam keadaan yang sehat. Salam kasih dari kami, dari GKI Lubuk Linggau, bersama dengan Bu Soferi dan rekan-rekan hamba Tuhan, kepada seluruh jemaat Tuhan yang ada di GKI Palembang. Saudara dikasih Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Sekalipun kita tidak secara langsung dapat bertatap muka, namun biarlah Tuhan yang boleh menyatukan setiap hati kita pada kesempatan malam hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama, kita menundukkan kepala, kita berdoa, kita memohon pertolongan daripada Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kesempatan malam yang indah ini. Di tengah segala kekalutan, pikiran dan hati setiap kami masih diberikan kesempatan untuk duduk diam mendengarkan sabda firman Tuhan. Tuhan, kiranya setiap kebenaran yang Engkau sampaikan pada malam hari ini boleh memberikan kami satu kekuatan, boleh memberikan kepada setiap kami satu koreksi atas hidup yang telah kami jalani sebagai umat Allah, sebagai gereja Allah di tengah dunia ini ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan setiap diri kami dimanapun kami berada saat ini. Kiranya Allah Roh Kudus yang menyatukan hati kami, mempersiapkan setiap hati kami. Ubahlah setiap hati kami seperti tanah yang subur ya Tuhan, yang siap untuk ditabur akan benih-benih firman-Mu. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami, perenungan kami pada malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau menyertai setiap perenungan kami pada malam hari ini, dan kami sungguh-sungguh dapat semakin mengenal akan kebenaran yang Engkau ingin sampaikan kepada setiap kami. Tuhan, inilah doa kami. Kami menyerahkan waktu perenungan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dasar kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini terambil dari kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu dapat mengikuti atau menyimaknya di dalam Alkitab Bapak Ibu masing-masing ataupun di dalam gadget Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam satu rangkaian seri khotbah 7 jemaat yang ada di Asia, kita akan merenungkan satu kehidupan jemaat yang ada di Smyrna pada malam hari ini. Demikianlah sabda Tuhan bagi setiap kita. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, tema yang diberikan kepada saya adalah gereja yang miskin namun kaya.
Suatu hari saya mendapatkan satu kesempatan untuk pergi bersama-sama dengan tim pelayanan gereja ke sebuah daerah, dan di sana kami live in beberapa hari untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan dan melakukan diakonia seberapa yang kita bisa lakukan. Di daerah tersebut kami menyaksikan bersama-sama dengan tim yang pergi pada saat itu kehidupan gereja yang sangat-sangat sederhana. Gereja yang saya maksud bukan hanya sekedar gedungnya, namun juga orang-orangnya, jemaat-jemaat yang tinggal ada di sana. Mereka hidup sangat sederhana. Dalam arti mayoritas mereka adalah buruh tani, ataupun mereka juga berkebun secara kecil-kecilan dengan tanah yang tidak cukup luas yang mereka miliki. Mereka hidup dan mereka makan berdasarkan apa yang mereka tanam atau apa yang tetangga miliki. Sayur-sayuran seadanya, telur, daging ayam, itu sudah sangat berharga buat mereka. Saudara dikasih Tuhan, sekalipun mereka hidup di dalam keterbatasan ataupun kecukupan yang sederhana, berdasarkan sumber-sumber alam sekitarnya ataupun dengan keadaan yang tidak semewah dengan kita, namun kita bisa menyaksikan bersama dengan tim itu bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat kaya. Memang terjadi satu paradoks, mereka kelihatannya terbatas, mereka kelihatannya kekurangan, begitu ya. Tidak seperti selayaknya kehidupan orang-orang di kota ataupun kehidupan yang memiliki penghasilan yang tetap atau penghasilan yang cukup tinggi. Namun kenapa dikatakan kaya? Karena kehidupan mereka adalah kaya di dalam hal memberi, saudara. Sekalipun mereka terbatas, mereka tidak memiliki suatu barang yang sangat bernilai atau memiliki nilai harga yang sangat tinggi, atau mereka tidak hidup di dalam kenyamanan rumah yang sangat mewah, atau mereka juga tidak hidup di dalam penghasilan atau gaji yang besar, tetapi mereka memiliki belas kasih yang sangat berlimpah-limpah. Di dalam kekurangan mereka masih sanggup memberi. Bukan hanya sekedar itu, kami juga menyaksikan semangat mereka ketika mereka mengikut Tuhan. Ketika kita mengadakan satu peribadahan, suara WL dan singer bahkan musik itu kalah dengan suara nyanyian jemaat. Betapa antusiasnya mereka mengikut Tuhan, memuji Tuhan. Bahkan ada kesempatan lain kita juga mengikuti ibadah keluarga yang diadakan. Walaupun dengan musik gitar yang sangat sederhana dan yang memainkan tidak selihai pemain yang ada di kota-kota, tetapi semangat dan antusias itu tidak surut ketika mereka harus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan memberikan persembahan kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, apakah definisi jemaat yang di Smyrna itu sama seperti jemaat yang pernah kami kunjungi, yang saya ceritakan pada kesempatan malam hari ini? Miskin di dalam hal barang-barang yang mereka miliki, miskin dalam hal materi, miskin dalam hal penghasilan, namun kaya dalam hal memberi, namun kaya dalam hal kerohanian mereka ketika mereka memuji Tuhan. Apakah definisinya sama dengan gereja yang saya ceritakan pada malam hari ini? Sebelum kita menyelami, saudara, mari kita mencari tahu seperti apa kondisi kota Smyrna yang ada pada saat itu. Saudara dikasih oleh Tuhan, kota Smyrna adalah satu kota yang di bawah kerajaan Romawi yang pada saat itu berkuasa sampai kepada daerah provinsi yang ada di Asia. Kota Smyrna itu kalau kita melihat dalam konteks sekarang itu sudah berubah namanya menjadi kota Izmir yang ada di negara Turki. Kota itu di awal abad 3 sebelum Masehi merupakan satu kota yang banyak dihuni oleh orang-orang Yunani. Namun ketika berjalannya waktu, jatuh di dalam kepemimpinan bangsa Romawi, kota itu sangat dibangun dengan perencanaan yang sangat matang. Sehingga kota Smyrna pada waktu ditulis surat ini merupakan kota yang sangat makmur di Asia Kecil. Karena kemakmuran itu bisa ditandai dengan kehidupan di kota itu, bangunan-bangunan yang ada dan perekonomian yang ada. Kota itu dikatakan sebagai kota yang kaya karena kota itu langsung berbatasan dengan laut dan memiliki fasilitas pelabuhan sehingga perdagangan pun
bisa dengan cepat terjadi di kota itu. Oleh sebab itu kota itu dikatakan makmur dan kota itu kaya, karena perputaran perekonomian sangat cepat di sana. Selain makmur, selain kaya, kota Smyrna pada waktu itu juga dikatakan sebagai kota yang indah, gitu ya. Kota yang indah. Karena di kota Smyrna ada gedung-gedung yang dibangun dengan arsitektur Romawi dan campur tangan daripada orang-orang Yunani juga. Kemudian di bukit-bukit daripada kota Smyrna itu juga dibangun bangunan yang sangat megah, tapi itu adalah bangunan kuil-kuil bagi para dewa-dewi di kota itu. Jadi ketika orang melihat kota Smyrna, orang itu pasti sangat senang karena kota itu sangat indah, kota itu sangat kaya dan makmur, dan bahkan kota itu diperlengkapi dengan bangunan-bangunan seperti stadion perlombaan gitu ya pada masanya, dan kemudian mereka juga memiliki perpustakaan, mereka juga memiliki gedung akan pertunjukan musik dan teater ada di sana. Jadi kota ini kota yang sangat maju, saudara. Namun seperti yang saya katakan tadi, mereka kaya, makmur, kotanya sangat indah, bahkan bangunan-bangunannya mungkin lengkap, tidak seperti kota-kota yang lainnya. Namun kita tahu bahwa di kota itu adalah kota politeis. Artinya masyarakat yang tinggal di Smyrna adalah masyarakat yang menyembah dewa-dewi. Banyak Tuhan yang disembah. Dan kota itu adalah kota pluralis. Kota yang majemuk dengan keagamaan yang ada, dan etnis-etnis yang tinggal juga beragam di dalamnya. Saudara dikasih oleh Tuhan, di kota Smyrna itu dibangun ada banyak kuil-kuil dewa Yunani. Dan bukan hanya kuil-kuil dewa Yunani yang ada di sana dan disembah oleh orang Yunani, tetapi di kota Smyrna itu juga dibangun kuil-kuil dewa Romawi. Gitu. Jadi bukan hanya dewanya orang Yunani yang ada, tetapi juga ada kuil-kuil dewa orang Romawi. Dan di kota yang sama juga didirikan sinagoge-sinagoge milik orang Yahudi. Karena menurut catatan sejarah, ketika pembangunan kota Smyrna itu, orang Yahudi menyumbang cukup besar bagi pembangunan kota itu. Sehingga orang Yahudi bisa berbondong-bondong datang ke kota Smyrna dan mereka menetap di sana. Mereka menjadi satu komunitas yang cukup besar sehingga mereka bisa mendirikan sinagoge-sinagoge. Saudara dikasih Tuhan, di tengah negara atau di tengah suatu daerah atau kota Smyrna yang kaya, indah, makmur, politeis, begitu ya, pluralis, ada satu segerombolan lagi. Selain orang Yunani, orang Romawi, orang Yahudi, ada kelompok yang dinamakan pengikut Kristus. Jemaat-jemaat Kristus, jemaat-jemaat Tuhan yang percaya kepada Kristus juga ada di kota itu. Mereka nyempil ibaratnya gitu ya, di tengah kemajemukan yang ada, mereka ada di sana sebagai komunitas yang kecil. Saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam perikop yang kita baca pada malam hari ini dikatakan, Tuhan melihat keadaan jemaat yang ada di Smyrna. Tuhan mengetahui apa yang mereka alami di tengah kota yang begitu indah, kaya, dan makmur, dan beragam akan kepercayaan dan juga dewa-dewi yang ada itu. Tuhan mengatakan bahwa mereka di dalam keadaan susah. Di ayat yang ke-9 Tuhan mengatakan, Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Pertanyaannya, saudara, apa itu yang dimaksud dengan kesusahan yang dialami oleh jemaat Smyrna? Apakah susah karena mereka tidak bisa melakukan penginjilan? Apakah mereka susah karena mereka dihalangi untuk bertumbuh? Apakah mereka susah dalam arti sekedar susah dalam hal perekonomian, mencari nafkah, atau seperti apa? Nah, Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan, kata kesusahan yang dipakai oleh Yohanes dalam bagian ini menggunakan kata tliksis. 45 kali dipakai di dalam perjanjian baru. Nah, di dalam bagian-bagian kitab yang lainnya, kata itu diterjemahkan secara berbeda di dalam bahasa Indonesia. Ada yang menerjemahkan dengan kata penindasan, siksaan atau disiksa. Ada juga yang menerjemahkan dengan kata penganiayaan, kesukaran, beban, penderitaan, kesesakan. Ada begitu banyak ragam penerjemahan daripada kata tliksis atau kesusahan yang dipakai oleh penulis untuk menunjukkan kesusahan jemaat-jemaat yang ada di Smyrna.
Jadi kalau kita terjemahkan, saudara, Tuhan bisa mengatakan demikian. Aku tahu penindasan yang engkau alami. Aku tahu siksaan yang engkau alami. Aku tahu penganiayaan yang engkau alami. Aku tahu kesukaran-kesukaran yang engkau alami. Aku tahu bebanmu. Aku tahu penderitaanmu. Aku tahu kesesakanmu. Jikalau kita parafrase, kita memakai terjemahan di dalam bagian yang lain, kata thlipsis ini kita bisa terjemahkan secara demikian. Aku tahu penindasan yang engkau alami. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada seorang penulis dalam satu penerjemahan, ya, Homer Hailey, di dalam mengatakan bahwa kata kesusahan itu pada umumnya di zaman itu dimengerti sebagai suatu penekanan, pressure yang sangat-sangat keras, yang bisa kita mengerti dalam penerjemahan pemerasan atau penjempitan. Digunakan di dalam satu konteks ketika orang-orang waktu itu memeras anggur, gitu ya. Memeras anggur bukan yang memeras, tetapi waktu itu diinjak-injak anggur itu di dalam satu kolam dan dibuat satu saluran keluar sehingga airnya bisa menjujur keluar. Jadi kata thlipsis itu seperti orang yang sedang menginjak-injak anggur itu sampai anggur itu penyet atau terperas dan keluarlah airnya, gitu. Atau digambarkan dengan penggilingan gandum yang dimasukkan dan kemudian digiling sampai dengan halus. Jadi kata kesusahan itu adalah kata yang bukan hanya sekedar susah, sakit, susah karena nggak ada ekonomi yang bagus, susah karena ada pembatasan sosial, bukan hanya sekedar itu. Tetapi kata kesusahan yang dipakai oleh penulis ini untuk menggambarkan kondisi jemaat yang ada di Smyrna itu adalah satu pressure yang sangat-sangat keras yang dialami oleh jemaat yang ada di Smyrna. Dan pressure itu bisa berupa siksaan, penganiayaan, penderitaan, penindasan yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Nah, tetapi penulis bukan hanya sekedar menunjukkan bahwa jemaat-jemaat yang ada di Smyrna itu adalah jemaat yang mengalami siksaan, tetapi juga jemaat yang mengalami kemelaratan atau kemiskinan. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Miskin di sini bukan hanya sekedar tidak punya duit, saudara. Tetapi miskin di sini ada terjemahan yang lebih pas sebenarnya, yaitu melarat, saudara. Jemaat di Smyrna bukan hanya sekedar ditindas, disiksa, penganiayaan yang mereka terima, tetapi mereka juga mengalami kemelaratan secara sistemik, pemelaratan yang disengaja, secara brutal yang dilakukan oleh pihak lain kepada diri mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang menyebabkan mereka sampai mengalami penganiayaan, siksaan, dan bahkan kemiskinan yang sistemik tersebut? Suatu hari diceritakan bahwa di Smyrna, karena pemerintahan Kaisar Romawi terus berganti, dan kita tahu bahwa Kaisar Romawi 10 dekade lamanya, 10 pemerintahan Kaisar Romawi, 10-10-nya itu adalah kaisar-kaisar yang membenci akan kekristenan. Suatu hari diceritakan bahwa di kota Smyrna itu didirikan yang namanya kuil Kaisar Tiberius. Dan menurut pemerintah menetapkan bahwa penyembahan kepada Kaisar Tiberius sebagai Tuhan adalah agama negara saat itu. Jadi tidak peduli entah engkau orang Yunani yang ada di kota Smyrna, entah engkau orang Yahudi atau engkau orang Romawi, pokoknya harus menyembah Kaisar Tiberius yang pada saat itu dibangunkan sebuah kuil dan patungnya di sana. Di dalam penyembahan itu, setiap orang yang tinggal di kota Smyrna harus membawa persembahan korban di altar kuil Tiberius sambil berkata, Kaisar itu adalah Tuhan. Nah, letak persoalan yang menyebabkan kesusahan dan kemiskinan yang dialami oleh jemaat Smyrna adalah mereka adalah orang-orang Kristen, mereka adalah orang-orang percaya yang sangat-sangat setia. Mereka tidak mau kompromi dengan agama negara yang ditetapkan oleh Kaisar pada saat itu untuk menyembah patung Kaisar Tiberius sambil mengakui bahwa Kaisar itu adalah Tuhan.
Mereka adalah orang-orang yang hanya mau mengakui bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan yang benar dan layak disembah. Karena itulah, saudara, karena mereka memberontak, dianggap sebagai pemberontak agama, pemberontak pemerintahan Romawi, pemberontak ketetapan yang ditetapkan saat itu, maka penganiayaan besar-besaran dialami oleh mereka. Mereka dikatakan sebagai jemaat Tuhan atau gereja yang miskin karena mereka seringkali didatangi oleh tentara-tentara Romawi ataupun orang-orang Yunani. Kemudian mereka membakar habis rumah mereka. Mereka merampas benda-benda berharga yang dimiliki oleh orang-orang percaya yang ada di Smyrna. Oleh sebab itu kemiskinan mereka memang benar dikatakan bahwa mereka melarat. Bukan hanya sekedar miskin tidak punya uang, tapi betul-betul melarat. Mereka papa, mereka tidak punya rumah, mereka bahkan harus pergi ke ladang-ladang untuk mencari perlindungan, dan mereka tinggal di sana tanpa atap, tanpa pelindung dari dinginnya malam dan panasnya siang. Saudara dikasih oleh Tuhan, selain daripada itu, penganiayaan juga terus bergulir dan dialami oleh orang-orang atau jemaat-jemaat yang ada di Smyrna. Mereka ditawan, mereka dimasukkan ke dalam penjara, mereka dilucuti, mereka dipukuli, dan ada banyak di antara orang Kristen yang dibunuh dengan pedang, dan lebih sadisnya lagi, ada di antara mereka yang diadu dengan binatang buas di teater, di gedung teater yang mereka miliki, atau di gelanggang olahraga yang mereka miliki, atau bahkan yang lebih kejam adalah orang-orang Romawi sangat haus akan darah. Ada jemaat-jemaat orang-orang percaya yang ada di kota Smyrna direndam di dalam ter. Ter itu adalah aspal basah dan kemudian dibakar dan dijadikan suluh, ibaratnya lampu di tengah malam. Dan itu dinikmati oleh orang-orang atau orang-orang Romawi pada saat itu. Baik saudara dan kasih Tuhan, kalau kita melihat akan hal ini, betapa mirisnya bukan keadaan dan kondisi jemaat yang ada di Smyrna. Namun kita melihat bahwa kesusahan, penindasan, penganiayaan, dan bahkan kemiskinan secara sistemik yang dilakukan oleh orang-orang yang membenci mereka, itu bukan hanya sekedar itu saja yang dialami, tetapi ada lagi diceritakan di sini, yaitu mereka juga difitnah oleh orang-orang Yahudi. Bayangkan saudara, orang Yahudi yang mereka beribadah di sinagoge-sinagoge. Mungkin kita bisa katakan mereka adalah yang paling dekat bukan dengan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi justru mereka lah yang memfitnah jemaat-jemaat Tuhan begitu di dalam bagian ini. Mereka mengatakan bahwa mereka menghujat nama Allah dengan menyembah Yesus begitu, mengakui Yesus sebagai Tuhan. Mereka memfitnah orang-orang percaya bahwa dengan ajaran orang-orang percaya atau ajaran daripada Yesus membawa orang-orang Yunani dan Romawi untuk menolak menyembah kepada dewa-dewi yang ada. Sehingga yang terjadi adalah banyak daripada jemaat Tuhan yang betul-betul mengalami penindasan, yang betul-betul mengalami kesulitan untuk bisa survive. Bukan hanya sekedar survive di dalam kehidupan mereka, mencari nafkah ataupun beraktivitas seperti biasanya, tetapi mereka juga sangat survive di dalam iman mereka sebagai orang percaya. Karena mereka didakwa sebagai pemberontak negara, mereka didakwa sebagai orang yang juga menghujat nama Allah, mereka dikatakan sebagai orang-orang kafir, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam situasi seperti inilah Tuhan melihat dan Tuhan mengatakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Namun di dalam hal ini Tuhan mengatakan, engkau kaya. Saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang dipuji oleh Tuhan? Mereka kaya akan materi? Tidak. Mereka memiliki kebebasan? Tidak, saudara. Mereka bisa hidup dengan nyaman? Tidak bisa. Bahkan setiap hari ancaman maut itu yang mereka hadapi. Tetapi Tuhan memuji, sekalipun engkau susah, sekalipun engkau miskin,
Bahkan sekalipun engkau difitnah oleh saudara-saudaramu, orang-orang Yahudi, namun Tuhan mengatakan, engkau kaya. Mereka kaya dalam hal kesetiaan, dalam iman mereka kepada Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Perenungan tentang jemaat Smyrna ini ingin membawa setiap kita untuk bertanya kepada diri kita sendiri, saudara. Sejauh mana kita sebagai gereja telah setia dengan iman kita. Bukan hanya ketika kita hidup bergereja, tetapi ketika kita sebagai gereja organisme yang telah diutus oleh Allah masuk ke dalam dunia ini. Tentunya kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Sejauh mana kita setia di dalam iman kita kepada Yesus Kristus dalam hal kehidupan pribadi kita. Apakah kita masih berkompromi dengan dosa-dosa, dengan kebiasaan-kebiasaan dosa yang kita nikmati di dalam kehidupan kita? Atau kita mampu dan mau bersedia untuk menyangkali kedagingan kita, gitu, hawa nafsu kita, dan kita tidak lagi mau berkompromi dengan dosa? Apakah dalam hal cara kita mencari uang, apakah kita sudah mau untuk tidak kompromi dengan cara-cara duniawi ini, saudara? Dan kita mau hidup dan mencari nafkah dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam hal keadilan, dalam hal kebenaran, apakah kita sudah berani untuk mengatakan, aku tidak mau kompromi dengan sistem dan cara-cara duniawi ini, dan aku mau mengatakan apa yang adil dan apa yang sebenarnya, sekalipun ancaman ke depan adalah penderitaan. Dalam hal kita bersaksi di tengah dunia ini, saudara, tentunya banyak orang di luar sana atau banyak orang yang membenci tentang kekristenan akan berusaha untuk menutup mulut kita supaya kita tidak menyatakan Injil itu. Akan berusaha menghalangi kita karena kita menggunakan cara-cara yang benar di saat kita bekerja, di saat kita berbicara tentang kebenaran, di saat kita berbicara tentang keadilan, bahkan di saat kita berbicara tentang struktur sistem sosial yang ada. Namun sejauh mana kita berani bersaksi di tengah dunia ini? Apakah kita kompromi atau kita berani menyatakan kesetiaan kita berdasarkan iman kita di dalam Yesus Kristus? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja adalah garam dan terang dunia. Kepada gerejalah misi Allah, misi penebusan ini dipercayakan kepada setiap kita. Tidak lama kemarin kita merenungkan hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada setiap orang percaya untuk memperlengkapi orang percaya, supaya ketika bersaksi di tengah dunia ini, orang percaya boleh semakin giat, berani menyatakan akan Injil itu kepada dunia yang membutuhkan. Jikalau gereja sebagai garam, jikalau gereja sebagai terang, namun tidak berjalan sebagaimana identitasnya, tidak berjalan sebagaimana panggilannya di tengah dunia ini, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada gunanya lagi keberadaan gereja itu, selain diinjak-injak dan dibuang. Karena garam telah kehilangan keasinannya dan terang tidak lagi bersinar, maka keberadaan gereja akan dianggap sama seperti keberadaan yang lainnya. Gereja tidak lagi menjadi satu pembeda. Gereja tidak lagi sebagai satu organisasi atau organisme yang betul-betul menyatakan akan kebenaran, yang betul-betul menyatakan satu sistem yang berbeda, cara yang berbeda di tengah dunia ini. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya membaca satu artikel yang baik begitu ya di internet. Saya secara jujur saya akan membacakannya gitu kepada kita semua. Artikel yang dikutip dari sebuah buku yang ditulis oleh John Stott yang berjudul What Christ Thinks About the Church. Artikel itu mengatakan demikian. Kebenaran yang buruk adalah bahwa kita cenderung untuk menghindari penderitaan dengan berkompromi. Standar moral kita seringkali tak kelihatan lebih tinggi dari standar duniawi. Kehidupan kita tidak menantang dan menegur orang-orang yang tidak percaya melalui kejujuran atau ketulusan atau kemurnian atau kasih yang kita hidupi. Dunia tidak melihat apapun dalam diri kita untuk dibenci.
Kita jarang berani menegur kejahatan. Kita mengurus urusan kita sendiri supaya orang lain tidak tersinggung. Kita mengekang lidah kita sendiri supaya tidak ada orang lain yang merasa malu. Rasa takut kepada manusia telah menjerat kita, sehingga kita tidak berani melakukan dan berkata apa yang sebenarnya. Kita menyesuaikan layar kita kepada angin teologi yang kuat. Kita mengencarkan Injil supaya rasanya lebih enak. Kita mencintai pujian manusia lebih daripada pujian Allah. Kita terhindar dari penderitaan melalui berkompromi. Seandainya kita menaikkan standar kita dan menghentikan kompromi kita, seandainya kita memberitakan berita kita dan memperketat disiplin kita dengan kasih tanpa takut, aku memberitahumu apa akibatnya. Gereja akan menderita. Kemudian di dalam bagian lain John Stott juga mengatakan, satu tanda gereja yang benar dan hidup adanya kasih di dalam gereja itu. Tetapi tanda yang kedua, satu tanda gereja yang benar dan hidup adalah penderitaan yang dia alami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dipanggil untuk menyatakan kebenaran itu. Dan kita tahu bahwa kita adalah gereja, eklesia yang dipanggil daripada dunia ini. Dipanggil, dipisahkan, dikhususkan daripada dunia ini. Ditebus, disucikan. Namun kita diutus kembali ke dalam dunia ini untuk menyatakan apa yang sebenarnya. Oleh sebab itu, kita pasti akan menjumpai kala kita secara jujur, secara tulus, secara murni, dengan kasih, dengan berani kita menegur kejahatan yang kita lihat di sekeliling kita. Pasti penderitaanlah yang akan mengiringnya. Tetapi di dalam bagian firman yang kita baca pada malam hari ini, saudara, Tuhan mengatakan kepada jemaat yang ada di Smyrna, satu hal yang dia katakan, jangan takut. Jangan takut umatku, jangan takut jemaat-jemaat Tuhan saat engkau mengalami penderitaan karena engkau setia di dalam iman, di dalam praktek-praktek kehidupan yang engkau jalani. Di dalam Injil yang lain dikatakan, kalau aku dianiaya, kamu juga dianiaya. Kalau aku difitnah, kamu juga difitnah. Itu adalah perkataan Tuhan kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, kenapa Tuhan mengatakan jangan takut? Sebab ada kalimat selanjutnya. Karena ketika kita setia sampai mati, Tuhan mengatakan, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jikalau di dalam kehidupan orang-orang pada saat itu, mereka berlatih berbulan-bulan untuk bertanding dan merebutkan mahkota yang hanya sekedar rautan daripada daun-daunan yang begitu fana, yang bisa layu di dalam perjalanan kehidupannya. Oleh sebab itu, kita saat ini dipanggil bukan berjuang untuk sesuatu yang fana, saudara. Bukan berjuang untuk nama baik, bukan berjuang untuk pamor, bukan untuk berjuang hanya sekedar jabatan, tetapi kita berjuang untuk mahkota kehidupan yang Allah akan janjikan, Allah akan berikan kepada setiap kita. Mahkota kehidupan, mahkota yang kekal, hidup yang everlasting, hidup yang akan secara terus-menerus dengan satu kebahagiaan, tanpa penderitaan, tanpa air mata yang akan kita nikmati bersama-sama dengan Allah kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu Tuhan memberikan satu kekuatan kepada jemaat-jemaat yang di Smyrna melalui surat ini, bahwa penderitaan apapun yang kau alami, janganlah sampai menggugurkan imanmu, bahkan membuat engkau berkompromi dengan apapun yang mengancam engkau, sehingga engkau tidak setia, melainkan sebaliknya. Jangan takut dengan segala sesuatu akibat yang akan engkau alami, akan engkau terima, karena engkau tulus, karena engkau jujur, karena engkau berani dan mengakui imanmu, bukan hanya sekadar dalam mulutmu, tetapi di dalam kesaksian hidupmu setiap hari. Bagaimana engkau melayani Tuhan, bagaimana engkau bekerja, bagaimana engkau menyatakan keadilan dan kebenaran itu, bagaimana engkau bersuara terhadap hal-hal yang tidak benar,
terhadap hal-hal yang engkau lihat itu tidak semestinya terjadi di sekitarmu. Jangan takut. Sebab ketika engkau setia sampai mati, bersaksi, menyatakan imanmu, maka mahkota kehidupan itulah yang akan dijanjikan, diberikan kepada kita. Bukan mahkota, tetapi hidup yang everlasting itu, saudara. Hidup yang penuh dengan kebahagiaan selama-lamanya. Itulah yang akan diberikan kepada setiap kita. Oleh sebab itu dikatakan di ayat yang terakhir dari perikop ini, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kita semua akan mati, saudara. Ya, kita akan semua mati. Sebagai akibat daripada dosa, kita akan mati. Tetapi ketika Tuhan datang kedua kali, sebagai hakim yang benar, dan akan membangkitkan seluruh orang yang mati itu, kita tidak akan menderita apa-apa di dalam ancaman kematian yang kedua. Keterpisahan kekal itu kita tidak akan alami karena kita memiliki iman yang teguh. Kehidupan yang betul-betul menyaksikan iman kita kepada Yesus. Sehingga kita pun akan dipersilahkan masuk ke dalam pesta itu bersama-sama dengan Tuhan kita. Tetapi berbeda lagi, saudara, jika kita hanya mengaku dengan mulut kita saja, tetapi secara keyakinan dalam hati, secara praktek dalam kehidupan, kita selalu berkompromi dengan dosa, bahkan selalu berkompromi dengan keadaan-keadaan kita, sehingga kita tidak berani untuk bersaksi. Berbeda lagi, saudara. Maka penghakiman itu pun akan dinyatakan sebenar-benarnya di hadapan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai penutup daripada firman Tuhan ini, ketika kita merenungkan jemaat yang ada di Smyrna, kita tidak bisa melepaskan dari kisah seorang bapak gereja yang bernama Polikarpus, satu uskup yang dengan setia, yang menggambarkan kesetiaan jemaat-jemaat yang ada di Smyrna pada waktu itu. Sekalipun penindasan, penganiayaan, penderitaan dipikul secara berat, sekalipun mereka hidup di dalam kemelaratan, sekalipun mereka diancam dengan fitnah-fitnahan, bahkan maut menghimpit mereka setiap hari, namun kisah kehidupan Polikarpus menggambarkan kesetiaan jemaat yang ada di Smyrna. Polikarpus dikatakan ia mati martir kira-kira pada tahun 155 atau 156 Masehi, saudara. Suatu hari Polikarpus selalu diperingatkan untuk menyangkal iman dia, dan kemudian untuk menyembah Kaisar Tiberius yang ada saat itu, supaya dia tidak dihukum atau bahkan ia tidak dibunuh oleh tentara Romawi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun ada satu kalimat yang terkenal ketika Polikarpus ditangkap dan hendak dibunuh. Ia mengatakan, selama 86 tahun aku melayani Tuhan, dan Tuhan tidak pernah menyakitiku. Bagaimana aku dapat mencaci atau menyakiti Raja, yaitu Kristus, yang telah menyelamatkan aku. Suatu hari ketika dia sudah tidak bisa lagi lari dari pengejaran tentara Romawi, dia tinggal di persembunyian di sebuah ladang milik temannya. Di sana dia berkata, apa yang Tuhan kehendaki biarlah itu terjadi. Kemudian tentara Romawi itu datang menjemput dia dan hendak memperhadapkan kepada gubernur Romawi. Hal yang dilakukan oleh Polikarpus adalah dia memasak, saudara. Dia memasak, dia buat minuman, kemudian dia menjamu tentara-tentara Romawi yang hendak menangkapnya. Dan kemudian ia mempersilahkan tentara-tentara itu untuk makan dan minum yang telah disediakan. Dan kemudian dia berkata, izinkan saya untuk berdoa. Dia meminta izin kepada tentara Romawi itu untuk berdoa 1 jam saja. Namun kenyataannya dia berdoa selama 2 jam. Setelah dia berdoa selama 2 jam, dia mempersilahkan tentara itu untuk membawa dirinya. Dan kemudian dia mengikuti proses penghukuman yang ditetapkan buat dia. Ketika dia dihadapkan kepada gubernur Romawi, gubernur itu sebetulnya sangat sayang kepada bapak tua ini, Polikarpus, bapak gereja. Dia mengatakan, bapak tua, hargailah usiamu. Maksudnya, gubernur ini masih ingin menyelamatkan dia dengan satu syarat, ia mau menyembah. Dan ia mau mengakui
Kaisar Tiberius sebagai Tuhan. Tapi sekali lagi, Polikarpus tidak mau melakukannya. Dan akhirnya Polikarpus ditetapkan untuk dibakar hidup-hidup, saudara. Dia diikat pada sebuah tiang dan kemudian ia dibakar. Namun menurut seorang saksi mata yang pada saat itu menyaksikan pembakaran daripada Polikarpus, diceritakan bahwa badannya tidak termakan oleh api. Bahkan orang-orang yang ada di sekelilingnya itu mencium satu aroma yang sangat wangi. Aroma itu menyerupai aroma kemenyan atau rempah-rempah yang sangat mahal harganya. Tubuhnya tidak terbakar, tetapi aroma itu menyeliputi daripada proses pembakaran itu. Sampai orang-orang yang ada di sekelilingnya itu mencium akan aroma itu. Dan karena Algojo melihat akan hal itu dan orang makin bertanya-tanya dan terheran-heran, maka Algojo berusaha untuk menikamnya. Ketika Algojo itu menikamnya dan kemudian darah yang mengalir dari tubuh Polikarpus itu memadamkan api yang berusaha untuk membakar tubuhnya. Dan kisah ini tersebar di jemaat-jemaat di seluruh kekaisaran Roma. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, panggilan untuk setia sampai mati adalah panggilan setiap kita. Bukan hanya sekedar untuk Polikarpus, tetapi panggilan itu adalah panggilan kepada setiap kita. Anak-anak Tuhan, umat Tuhan, yang telah dipanggil, diselamatkan, dan yang telah diutus kembali ke dalam dunia untuk berkata-kata sebagaimana Injil Kristus menyatakan, untuk hidup sebagaimana Injil Kristus juga dinyatakan kepada setiap kita. Biarlah setiap kita memiliki keberanian untuk terus bersaksi, untuk mempraktekkan kehidupan yang seturut dengan kebenaran-kebenaran firman Allah. Biarlah kita miskin secara kedagingan kita, namun biarlah kita kaya di dalam kesetiaan kita di dalam Injil Kristus Yesus. Mari kita berdoa, kita menyerahkan perjalanan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengakui secara jujur ya Tuhan, seringkali di dalam kedagingan kami masih berkompromi dengan dosa-dosa. Bahkan di dalam ketakutan kami, di dalam ketakutan akan penolakan, di dalam ketakutan akan penganiayaan, seringkali kami pun juga berkompromi dengan praktek-praktek, dengan pendapat-pendapat yang sebenarnya tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mengakui Tuhan, demi perekonomian, seringkali kami juga berkompromi dengan apa yang ada sistem dunia ini. Tuhan, ampunilah setiap kami. Ajarlah kami Tuhan untuk boleh memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran di dalam perkataan kami, di dalam sikap hidup kami, di dalam praktek-praktek kehidupan yang kami jalani, baik di dalam dunia pelayanan, di dalam dunia usaha, di dalam kehidupan keluarga kami, di dalam relasi-relasi kami, supaya kami boleh nyata Tuhan, bahwa kami hadir di tengah dunia ini sebagai garam dan terang dunia. Biarlah segala kedekatan-kedekatan yang kami miliki tidak membuat kami makin takut untuk menyatakan kebenaran-Mu. Biarlah kami juga segala ancaman-ancaman yang berusaha menghantui kehidupan kami tidak membuat kami untuk gentar menyatakan Injil Kristus. Tuhan, memang ini adalah hal yang tidak mudah, tapi kami rindu kami boleh serupa dengan Engkau, yang sekalipun ada begitu banyak ancaman, sehingga Engkau gentar di taman Getsemani, tetapi Engkau dengan setia berjalan, menempatkan diri di atas kayu salib, sehingga kami memiliki tempat di kerajaan surga. Demikianlah kiranya kami boleh memiliki iman ya Tuhan, terhadap Engkau di dalam hidup ini. Kami boleh makin kuat, makin teguh, makin berani menyatakan apa yang Engkau ingin kami saksikan di tengah dunia yang berdosa ini. Tuhan, kami menyerahkan jemaat-jemaat-Mu di dalam segala keadaan dan pergumulan mereka. Biarlah Engkau yang memberkati, Engkau yang menolong setiap mereka ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin.
Demikianlah firman Tuhan, saudara. Mari kita lanjutkan ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati.